Halo, nama saya Adam, mahasiswa IDN. Hari ini kita bakal belajar tentang custom button. Dan disclaimer, materi ini saya dapatkan dari channelnya Ko Eriko Darmawan ya. Jadi kalian kalau mau belajarnya dari channel beliau, sedangkan saya ini hanya buat portfolio saya aja. Jadi kita buat project baru. Kita namain custom button YouTube. Selanjutnya kita hapus kelas-kelasnya dulu, karena nggak perlu kita kelasnya. Kita bikin kelas baru aja, namanya my app kelasnya. Kita bikin stateless widget. Kemudian returnnya yang container kita ganti jadi material app. Di dalamnya ada property home, kita isi scaffold. Di dalam scaffold kita isi app barnya. App bar itu yang di atas ya, tulisan yang di atas, teks yang di atas itu kita isi. Titlenya isi dengan teks, teksnya kita isi dengan custom button. Setelah itu kalau udah, kita bikin body. Di body ini kita bikin row itu baris. Jadi kalau bedanya row sama kolom, kalau kolom itu menyusun secara vertikal atau ke bawah, kalau row itu menyusun secara ke samping atau horizontal. Seperti button kan tadi horizontal ke samping, jadi kita pakai row. Main axis alignment kita bikin space evenly, jadi ada jarak di antara 4 buttonnya nanti. Kemudian kita wrap dengan center widget biar row-nya ini ada di tengah. Kemudian di dalam row-nya ini kita isi dengan custom button. Nah, di sini kita bakal bikin kelas custom button. Jadi kita bikin custom button yang widget, lalu kita bikin kelasnya. Jadi kita bikin di new file custom button.dart, lalu di custom button.dart ini kita bikin stateful widget namanya custom button, kelas custom button. Kita kontrol titik biar ngimport material.dart. Setelah itu kita kontrol titik biar dia ngimport kelas custom button juga tadi. Returnnya kita bikin stack karena dia bakal numpuk ya, bikin tumpukan. Nanti kita lanjutannya kita bakal numpukin sesuatu. Kemudian di dalam stack ini kita bikin yang pertama size box, yang di dalamnya bakal ada material nanti. Size box ini cuma buat ngatur width sama height-nya doang. Kita bikin width sama height-nya itu 50. Baru di sini kita isi material ya. Size box sama container kalian pelajarin bedanya di channelnya Ko Eriko ya. Di sini saya cuma bikin aplikasi yang sesuai diajarin sama beliau aja. Di material itu kita isi colornya dengan red dulu, warnanya merah. Nanti kedepannya bakal kita ganti warnanya. Ini kita F5 dulu buat ngeram. Nah, nanti munculnya kayak begitu. Size box warna merah. Masih biasa. Nah, ini setting dulu biar setiap kali nge-save, setiap kali hot reload muncul ininya, perubahannya bisa langsung kelihatan. Oke. Belum ada apa-apa. Oke, kemudian border radius kita atur. Border radius tuh kayak ujung-ujungnya biar nggak tajam, kita isi dengan 15 aja. Border radius .circular 15 ya, jadi 15 derajat tumpulnya. Nah, di childnya ini kita isi dengan icon ADB dulu. Jadi di dalam ininya materialnya nanti bakal ada icon Android. Kita isi dengan Android dulu, kita kasih warna putih ya.
kalian pelajarin tuh cara ngasih warnanya. Lebih baik pelajarannya di channelnya Ko Eriko sih ya, soalnya saya juga nggak buat pengen ditonton banget, pengen buat ini aja, namanya portfolio aja. Kemudian kita bikin size box lagi. Ingat ya, kalau nggak pakai stack itu nanti size boxnya bakal adanya di bawah gitu, atau adanya di samping karena kita pakai row. Tapi kalau misalkan karena kita pakai stack, dalam stack itu bikinnya, jadi dia bakal menumpuk. Lihat nanti tumpukannya. Kita bikin size box, height-nya 50, width-nya 50, bikin material lagi. Warnanya kita kasih warna biru kalau nggak salah, atau putih di sini. Sebenarnya harusnya warna putih dulu ya. Maksudnya nanti akhirnya tuh jadi warna putih gitu. Nah, kita bikin warna biru, kita kasih opacity setengahnya. Tuh, jadi numpuk kan, lihat. Nanti bakal dibikin border radius, tapi border radiusnya bentuknya lingkaran. Jadi kalau tingginya 50 mau bikin lingkaran itu setengahnya border radiusnya itu 25. Jadi kalau misalkan tinggi sama lebarnya 100, kalau mau bikin lingkaran border radiusnya mesti 50 gitu. Cara bikin lingkaran seperti itu ya, border radiusnya setengah dari tinggi dan lebar. Kemudian itu di refactor pakai apa ya, lupa saya. Oh, ini bakal transform translate untuk mindahin letak lingkarannya. Jadi bakal dipindahin 30 pixel ke kanan dan 30 pixel ke bawah. X-nya itu ke kanan horizontal, kalau Y itu vertikal ke bawah. Seperti itu. Nah, nanti kita bakal bikin 4. Kita bakal bikin 4 lingkaran. Ya, jadi ada di pojok kanan bawah, pojok kanan atas, pojok kiri atas, sama pojok kiri bawah. Tuh, lihat tuh cara ininya, dibikin 4-nya kan bisa di copy paste, bisa juga dibikin widget dulu, bisa dibikin method dulu, dibikin ininya apa namanya, jadi dalamnya dikasih parameter ya, baru diisi. Jadi simple. Nah, isinya ini dia mintanya double ya, bukan integer ya. Jadi kita bikin 4, diatur ke ininya. Kalau misalkan plus, kalau yang X plus ke kanan, kalau X tapi min ke kiri, gitu aja tuh. Jadi rubah minusnya sama plusnya, dilihat. Nah, kalau udah begitu nanti bakal kita bikin stack di dalamnya. Kita bikin stack, kita bikin clip rack deh. Clip rack itu buat memotong widget apapun, buat memotong widget itu. Jadi itu nanti yang lingkaran yang berlebih itu, yang overflow begitu, itu bakal dipotong sama clip rack ini. Dikasih border radius 15, jadi nanti tinggal kayak bentuk lingkaran tapi ada samping. Nah, seperti itu. Nah, warnanya tinggal kita ganti jadi warna putih nanti, warna di lingkarannya ya. Colornya jadi white. Oke. Selanjutnya nih kalau nggak salah bikin gesture detector deh. Gesture detector ya, coba kita lihat bener kan. Oh, bikin material dulu untuk ngasih elevation atau ngasih bayangan. Border radius dulu dibikin 15 biar bayangannya bener, baru dikasih elevationnya 10 biar nanti ada muncul bayangan. Nanti juga akhirnya bakal dikasih flash color. Flash color ini untuk mengatur warna bayangan. Jadi kalau bayangan biasa warnanya abu-abu atau hitam, tapi kalau splash color kita bisa atur warnanya mau merah, mau pink. Nah, lihat kan, splash color, shadow color, bukan splash color, shadow color namanya ya. Selanjutnya kita bikin gesture detector nggak sih? Nah, gesture detector ini untuk tombol ya. Nanti dia ada properti on tap down, on tap cancel, on tap up. Tapi sebelumnya kita bikin ini dulu variabel. Di atas kita bikin variabel main color, second color, item data, bikin juga variabel untuk express. Lihat dulu nih, kita lihat. Yang pertama nih mau dibikin adalah variabel apa di dalam kelas ini ya.
yang ada parameter underscore custom button state, kita bikin variabel color, bikin ini ya, bikin variabel main color sama second color, kemudian bikin icon data, itunya icon data ya. Nanti di sini bikin konstruktornya dulu di custom button state. Bikin konstruktor, isinya adalah this.main_color, this.second_color, sama this.icon data. Nah, nanti baru bikin di atasnya di kelas yang custom buttonnya, yang stateful widget, yang extend kita stateful widget. Jadi di situ bikin dulu ya, namanya variabel main color sama variabel second color sama icon data juga. Ini tujuannya untuk passing between data ya. Jadi nanti kita di main.guard-nya bakal masukin ini, bakal masukin data warna sama data iconnya. Jadi kita mesti buat seperti ini dulu, bikin konstruktor, bikin variabel kayak gitu. Nah, di custom button state, kelas custom button state, kita masukin parameternya main color, second color sama icon data. Terus juga nanti kita bikin konstruktor di kelas custom button. Nah, itu Ctrl I. Nggak bisa sih kalau di situ Ctrl I. Kita bikin langsung aja. Kita jadiin final dulu karena dia konstan ya. Selanjutnya baru bisa di Ctrl I biar dimasukin konstruktornya. Nah, itu konstruktornya itu namanya name parameter ya. Jadi kalau name parameter tuh ada ininya, ada kurung kurawal di dalam konstruktornya. Jadi kita bisa milih mau masukin apa enggak gitu. Nah, tapi karena kita pakai kata kunci required, jadi harus dimasukin. Nah, required kan artinya dibutuhkan kan. Nah, baru di kelas custom button kita masukin warna main colornya, second colornya, sama iconnya. Jadi nanti kita tinggal ngubah warna button, ngubah icon yang ada di dalam button, itu tinggal dari sini aja, gampang. Nah, kalian kalau mau belajar konstruktor, mau belajar parameter, itu belajar di kelas datnya Koeriko ya. Koeriko, suhunya Flutter Indonesia. Oke, ini saya lihat dulu. Selanjutnya kita bikin apa lagi ya? Nah, dia bikin boolean juga. Kita bikin boolean express ya. Expressnya kita isi false dulu. Jadi nanti bisa dirubah-rubah di ininya, on tap down sama on tap up-nya sama on tap cancel. Kita rubah false-nya jadi true. Nah, di gesture detector dia punya properti on tap down. Di situ minta parameter detail. Metodenya minta parameter detail. Nah, di blok ini ya, di body-nya, body metodenya itu diisi dengan express sama dengan not express. Jadi kalau expressnya false, kita ganti dengan true. Selanjutnya kita bikin on tap up-nya juga, sama detail, kita bikin detail. Oh ya, jangan lupa kita masukin set state ya. Set state ini untuk tampilan. Jadi nggak percuma aja kita gunain stateful widget kalau kita nggak manggil set state. Set state ini untuk menampilkan perubahan. Jadi kalau misalkan warnanya merah, nanti pas diklik jadi biru. Nah, itu pakai inian, set state. Kita pakai metode yang dibikin sama set state. On tap cancel juga kita bikin. Nggak perlu parameter detail ya, tapi dia butuh set state juga. Dia itu isi juga express sama dengan not express. Nah, baru diisi elevationnya kan yang tadinya 10, sekarang kita kasih kondisi atau if else ya. Nah, itu if else tuh, tapi pakai ternary operator. Jika expressnya true gitu, jika expressnya true, maka elevationnya kita bikin 5, nanti kita ganti jadi 5. Itu 15 kegedean, kita ganti jadi 5.
Itu lihat perubahannya ya di kanan. Nah, itu kita rubah jadi 5. Kemudian nah warnanya yang tadinya merah kita ganti. Jadi saat expressnya true kita ganti warnanya apa? Misalkan pink. Kalau saat expressnya false kita ganti warnanya jadi biru misalnya seperti itu. Cuman lupa juga saya. Oh, enggak. Saat expressnya true kita ganti jadi second color, saat expressnya false kita ganti jadi main color gitu ya. Itu true dan false saja sih mainnya. Kalau tanda tanya berarti true, kalau titik 2 artinya false. Oke, ini dulu apa namanya, coba-cobain ya. Udah berubah belum sih warnanya itu? Oke, diganti ya warnanya. Itu yang shadow color juga diganti nanti saat expressnya true, warnanya second color, warna bayangannya second color. Saat false, warna bayangan jadi main color. Simple ya kalau kalian udah punya dasar-dasarnya, dasar-dasar Dart ya. Udah dijajal bisa ya berubah-ubah warnanya. Kalau udah berubah nanti kita selanjutnya itu gesture detektornya kita bungkus lagi pakai yang namanya transform.rotate ya. Lihat, nah, Rapid widget namanya transform.rotate. Dia butuh properti angle ya, bukan angle. Nggak tahu sih bahasanya apa, angle kayaknya sih. Angle butuh properti angle ya. Nah itu dia manggil P dibagi 4. P itu yang 3,14 ya, yang kalian kalau diameter lingkaran itu P. Jadi itu pakai dart.mat. Apa namanya package-nya dart.mat ya. Nah kalau udah miring begitu, ikonnya kan miring, ikonnya kita benerin, kita bungkus lagi pakai transform.rotate. Terus angle-nya ini kita sama dengan min P dibagi 4. Min P itu 180 ya. Jadi kalau kita mau bikin 45 derajat atau min 45 derajat ya min, nanti min P dibagi 4 gitu. P itu ingat, P itu 180. Diganti ikonnya jadi icon data juga biar nanti bisa ngerubah di main.dat ya. Kalau udah kayak gitu sih tinggal dibikin diduplikat aja jadi 4 nanti custom buttonnya di main.dat. Nah itu udah kan tinggal dikali 4 nanti, terus kita setting warna-warnanya sama icon-iconnya. Gampang sih sebenarnya ya kan. Tuh custom buttonnya tinggal dikali 4 ya, gampang, simple, so easy gitu untuk kalian ya kalau udah bisa ininya. Dan saya ini disclaimer, ini hanya untuk belajar juga ya Koeriko, jadi nggak bermaksud untuk menandingi Koeriko lah, apalagi ini materinya juga dari Koeriko semua. Ini kelas beliau yang tentang colorful button, kalian cari aja colorful button. Beliau ngajarin tentang transform gitu ya. Dan saya ini sedang mempraktekkan apa yang beliau ajarkan. Makasih banyak pokoknya Ko Eriko. Ini kita kali 4 ya custom buttonnya. Oke, makasih. Ya ini emang itu warnanya kita setting ya, iconnya juga kita setting. Kita bedain, ada yang phone, ada setting, ada apalagi komen, ada Android ya. Dan mungkin sekian aja dari saya. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.